berbahagia. Kini saatnya kita pada puncak acara, yaitu sharing season dan pemaparan oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator, Ibu Dr. Nikade Suryani, SE, SIKOM, MM, dipersilahkan. Dengan narasumber yang sangat super yang hari ini akan berbagi dengan kita semua. Baiklah para peserta webinar hari ini, mohon izin sebelum waktu saya serahkan ke narasumber, saya akan membacakan sedikit, ini hanya sedikit saja yang saya akan bacakan dari begitu banyaknya pengalaman beliau-beliau yang sangat super ini. Baiklah, dari narasumber pertama, Bapak Putu Jenio Ardiswana, Ketua Bidang 9 BPC HIPMI Denpasar, founder Epical Food Catering and Consulting. Sebagai praktisi memulai karir sebagai daily worker di beberapa hotel berbintang di Bali, sebagai pemberi training, sebagai manager, stand leader, cooking class, dan idea competition. Juga aktif sebagai panitia di beberapa festival, seperti Festival Coklat 2014, Denpasar Festival 2014 hingga 2019. Juga sebagai villa catering di Ubud, Ungasan, dan di beberapa private villa. Aktif di organisasi KMHDI, HIPMI Denpasar, JCI Badung hingga saat ini. Juga sebagai konsultan kafe dan makanan di lebih dari 10 resto di Bali. Sudah wah banget ya, nanti kita akan berbagi, nanti beliau akan sharing dengan adik-adik sekalian. Baiklah, dengan peserta yang kedua, juga tidak kalah super, jadi Bapak Ika Tursunada SEMM, jadi S2 dari MMPEP UNUD sebagai fasilitator berbagai program, sebagai Direktur Keuangan dan Training pada usaha Business and Training Center, sebagai Project Manager Tenaga Ahli Media Kredit Mikro, aktif memberikan pelatihan dengan berbagai topik di berbagai lokasi di Indonesia, sebagai konsultan pemberdayaan masyarakat, dan saat ini aktif sebagai dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Unmas Denpasar. Baiklah adik-adik para peserta webinar, tidak sabar lagi. Jadi waktu saya serahkan untuk para narasumber 20 menit ya Bapak-Bapak. Jadi saya persilakan dari narasumber pertama, Bapak Putu Jenio Ardiswana. Dipersilakan Pak. Halo, selamat pagi. Tadi sudah diputar juga untuk portofolio saya tentang apa aktivitas saya. Sekarang saya akan langsung untuk mempresentasikan materi saya. Saya share screen dulu. Silakan, mohon izin Bapak Jenio, saya mau mengumumkan sedikit untuk para peserta yang ingin bertanya, silakan diketik di kolom chatting ya. Nanti kita akan sharing, nanti dijawab oleh para narasumber dan sebutkan mau bertanya dengan narasumber siapa. Silakan, dilanjut Pak. Baik. Mohon di-confirm dari pihak panitia apakah slide-nya muncul? Sudah Pak, sudah jelas. Oke, silakan baik. Dilanjut. Jadi di kondisi saat ini kita bisa tahu bahwa saya perumpamaannya adalah bahwa saat ini kondisinya sangat kusut, atau dengan perumpamaan tali ini sebenarnya kusut. Nah, kita harus mencari celah atau mengurai tali tersebut. Dari materi saya bahwa bisnis atau usaha yang bisa kita mulai, dari kemarin saya juga dapat info dari panitia mengenai peserta, ada yang sudah punya usaha, ada yang masih mau memulai usaha. Nah, bidang yang sangat bisa dimanfaatkan atau dimulai oleh peserta itu adalah bidang atau sub usaha yang bergerak di bidang primer. Contoh primer pasti kita semua udah tahu, yaitu sangan, pangan, papan, seperti itu. Nah, setelah kita udah menentukan bidang usaha yang kita pilih, kita harus menentukan visinya akan seberapa jauh. Apakah untuk hingga akhir pandemi ini, atau akan berkembang 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kita harus menentukan itu juga. Nah, jangan ragu atau jangan
gengsi, jangan malu untuk mulai dari hal yang kecil. Setelah itu baru kita scale up atau tambah lagi, hingga akhirnya kita bisa sampai di titik yang besar atau di titik yang kita tuju, seperti itu. Nah, jangan lupa juga untuk menyiapkan, meskipun kecil, meskipun sederhana, jangan lupa untuk menyiapkan execution plan-nya. Dalam arti, kita harus tahu step-step apa yang kita buat untuk mencapai titik tersebut. Nah, di sini saya ambil perumpamaan atau case-nya. Itu misalnya kita ambil case itu tentang sandang. Contohnya sekarang banyak adalah bisnis makanan, minuman. Itu sangat mudah karena entry point untuk bisnis tersebut sangat banyak orang bisa masuk di entry point sandang tersebut. Pangan juga, sandang tadi pakaian ya, lebih ke fashion dan sebagainya. Kalau pangan ya tadi seperti makanan, minuman, dan lainnya. Nah, clear vision-nya gimana? Clear vision-nya misalnya kita akan mulai paling simpel deh, kita ambil beras gitu. Beras kita mau jualan beras. Jualan berasnya ngambil bahannya di mana? Ngambil pokok bahannya di mana? Mau jualnya ke siapa? Mau jualannya berapa lama? Itu harus dipikirin. Pakaian juga seperti itu. Pakaian apa nih yang bisa atau laku di fase seperti sekarang? Banyak kok, kita bisa ambil contoh. Entah itu online, entah itu ya teman-teman pasti tahu lah. Ambil contoh apa yang lagi ngetren, apa yang lagi booming sekarang, itu juga kita bisa lakuin. Lalu ya tadi start small, then scale up. Kita jualan beras dulu misalnya keliling komplek gitu. Keliling komplek dapat 3 konsumen, dapat 10 konsumen. Itu udah sangat proses yang sangat bagus. Next-nya kita tambah lagi ke komplek sebelah, tambah lagi ke desa sebelah, tambah lagi ke kota. Sehingga semua orang tahu bahwa kita jualan beras dan kita bisa bersaing dengan penjual yang lain. Begitu juga dengan pangan, kita bisa scale up. Scale up, start small-nya misalnya jualan melalui WhatsApp. Setelah WhatsApp, kita jualan melalui Instagram, melalui Facebook, melalui Marketplace, melalui Tokopedia, Shopee. Terus scale up-nya terus mulai pelan-pelan. Jadi, nikmatin prosesnya. Berikutnya execution plan-nya tadi. Jadi pertama kita mau menghemat jarak distribusi atau distribusinya biar kita lebih mudah. Kita ambilnya di seorang petani atau di pengepul. Kita ambil berasnya, kita packing sendiri kah atau kita ambil yang sudah di packing kah? Terus kita mau kirimnya pakai Gojek kah atau kirim sendiri kah? Bebas, itu execution. Jadi kita bisa tahu teknisnya dari A sampai Z-nya bisnis kita. Itu. Nah, setelah kita udah tahap awalnya, maka tahap berikutnya adalah customer identify-nya. Jadi identifikasi customer-nya siapa nih dengan harga beras, dengan pakaian yang kita jual. Lalu packaging-nya, packaging yang seperti apa yang harus kita ambil atau kita buat untuk produk kita. Jadi jangan sampai kita jual packaging terlalu wah sehingga orang takut beli karena itu takutnya mahal gitu. Takutnya nggak nyampe nih budgetnya gitu. Untuk pakaian misalnya, kita bisa foto dia dengan angle atau foto dengan cara yang berbeda, itu juga menentukan dari target customer-nya. Itu penting sekali. Lalu packaging, fashion perlu packaging tidak? Sangat perlu juga. Contohnya misalnya ketika dikirim ke customer, maunya di packing seperti apa nih? Gitu. Apakah hanya ditumpuk terus di wrap selesai? Cocok untuk market yang kelasnya besar? Atau kalau kita sebutnya
hike, ya tentunya pasti mereka akan kecewa, mereka akan komplain. Itu harus diperhatikan. Lalu advertise, jangan ragu untuk mengiklankan produk kita. Paling sederhana itu adalah iklankan produk kita ke teman. Jangan sampai kita punya barang, tapi teman mau nyari barang kita, dia malah nyari barang yang sejenis punya kita, tapi dia nyari ke orang lain, bingung dia nyari. Sedangkan kita jual. Nah, kadang orang malu atau gengsi untuk menyampaikan bahwa kita jualan barang, kita jualan produk nih. Gitu. Jadi paling simpel pasti itu ke teman, ke tetangga, ke keluarga. Banyak juga orang malu untuk mengiklankan produk ke keluarga karena pasti ya banyaklah alasan-alasan internal, alasan-alasan seperti itu kita bisa kembangkan. Lalu create an emotional connection sama customer. Misalnya kita sudah dapat nih customer, lalu kita perlu untuk ya sekedar chatting lah untuk nanya misalnya gimana produknya bagus tidak, produknya cocok tidak, seperti itu. Jadi harus diatur emosionalnya. Jadi jangan sampai setelah belanja terus hilang, terus tidak ada koneksi lagi. Ya, itu sangat disayangkan untuk saat ini. Identify-nya tadi saya sudah sebutkan kelasnya. Kelasnya kalau sederhananya ada banyak, ada 3. Ada low class, ada middle class, ada high class. Nah, kita mau masuk yang kemana? Mau yang ke low class kah jualannya? Atau mau ke middle class kah jualannya? Atau ke high class? Jadi itu bisa diperhatikan. Lalu ada gender misalnya. Maunya ke segmennya mau ke pria atau perhatikan. Lalu ada gender misalnya. Maunya ke segmennya mau ke pria atau ke perempuan. Jadi bisa ditentukan juga kalau jual pakaian untuk ke pria modelnya seperti apa, kalau wanita seperti apa. Cara ambil fotonya juga berbeda. Kalau pria seperti apa, kalau wanita juga seperti apa. Jadi sespesifik mungkin kita bisa mengklasifikasi tetangga atau bagaimana? Yakinlah bahwa kalau kita berbisnis pendek, katakanlah pemilu, itu jangka pendek, itu sifatnya musiman, oh mungkin kita akan mencetak baju kaos, kita buat kartu dan sebagainya. Kalau panjang apa? Yakinlah bahwa itu menjadi prospek. Yang ketiga tentang penyaringan makro, tidak bertentangan dengan norma agama, norma masyarakat dan hukum. Sebab kalau ini yang kita langgar, maka energi kita akan terkuras untuk hal-hal seperti itu. Ya. Yang berikutnya ini adalah tentang penyaringan mikro yang sudah lebih spesifik, lebih detail. Kalau kita berbisnis, jangan seperti penari amatiran, yang penting mangigel, yang penting dapat menari, atau pemain musik, yang penting dapat manggung, nggak usah bayaran. Nah, itu namanya amatiran. Nah, di sini pasar, kira-kira laku terjual tidak? Menghasilkan tidak? Siapa yang kita akan berikan? Pangsa pasarnya bagaimana? Segmen pasarnya siapa? Secara demografisnya, pendidikannya, gendernya harus kita lihat itu. Yang berikutnya adalah bahan baku. Kalau kita berbisnis, apakah mudah mencari bahan baku? Kalau bahan bakunya sulit, apakah kita bisa mencari barang substitusi, barang-barang pengganti? Nah, ini juga penting yang kita harus pikirkan. Yang berikutnya itu adalah tenaga kerja. Tenaga kerja bagaimana? Katakanlah kalau sendiri mungkin tidak problem. Tetapi kita berpikir tentang bagaimana kalau kita sakit, bagaimana kita ada kesibukan lain, maka kita membutuhkan tenaga kerja yang lain. Apakah tenaga kerja itu sifatnya skill, ataukah tenaga kerja itu sifatnya otot, atau otak? Ini yang penting kita lakukan. Semakin sulit kita mencari tenaga kerja, itu menjadi supportnya semakin kecil. Di dalam pelatihan-pelatihan yang saya lakukan di seluruh Indonesia, materi-materi ini akan ada pelatihan lanjutan yang sifatnya adalah simulasi dan tugas pribadi atau tugas kelompok. Berikutnya itu adalah teknologi. Teknologi ini, alat yang saya maksudkan ini adalah
mudah tidak, karena kita akan selalu menjadi orang-orang pengikut, orang panen kita akan munuh dalam bahasa Balinya begitu, kita tidak akan pernah panen besar. Berpikir out the box adalah bagaimana kita berpikir dan kemudian menciptakan gagasan di luar kebiasaan-kebiasaan yang ada untuk menjawab suatu tantangan. Kalau kita berbisnis, berwirausaha, yakinlah bahwa kita sedangnya ini ada tantangan. Sebab dalam berbisnis yang sederhana, sebenarnya kita memindahkan barang untuk mengambil uang di kantong orang. Bagaimana sulitnya? Kalau kita tidak punya cara, maka perlulah kita berpikir out of the box. Nah, di sini perlu saya sampaikan, kita masih ingat sejarah pesawat terbang. Wright bersaudara berpikir bagaimana manusia bisa terbang. Ini orang-orang positif berpikir demikian. Tetapi masyarakat umumnya mengatakan apa? Pada waktu itu, masyarakat berpendapat bahwa Wright bersaudara ini adalah orang gila. Ini yang saya kira kita, kalau kita mau mengurai permasalahan kesulitan dalam pandemi, jangan takut dibilang gila. Berpikir gila tidak apa-apa, tapi jangan saja kita gila. Berpikir out the box. Mereka yang berpikir seperti ini lebih suka menjadi pengikut, tidak suka yang aneh-aneh, sesuai standar, dan biasa-biasa saja. Tidak pernah mencoba menghasilkan suatu gagasan yang baru, pokoknya semua sesuai dengan apa yang ada disepakati. Itulah yang berpikir out the box. Nah, biasanya kalau kita SD, masih ingat kita SD TK, orang-orang berpikir out the box itu biasanya kalau menggambar, gambar gunung, gambarnya dua, di tengahnya ada jalan dan di samping-samping ada sawah. Coba kita lihat, ya. Coba kita lihat refleksi pada diri kita. Kalau kita seperti itu ya, kita bagian dari out the box. Gitu. Masih ada mental block? Hancurkan, karena itu tidak ada gunanya, karena menghambat Anda untuk maju. Ya, maka inilah yang harus kita pahami. Oh, takut bisnis gagal, nanti tidak payu, tidak laku. Oh, ini kalau saya jualan beras sudah banyak sekali. Nah, hal-hal seperti ini kita harus bisa mengambil pelajaran dari alam, dari dunia sekitar. Nada lagu ada 7, lagu luar biasa banyaknya. Ya, rasa ada berapa, asam manis, itu masakan begitu banyak, ya, dan lain sebagainya. Makanya inilah orang-orang yang hebat akan menjadi pemenang. Ya, salah satunya adalah menghancurkan mental block. Nah, deteksi mental block Anda, seseorang sulit maju atau tidak memiliki kinerja yang baik bisa jadi karena memiliki mental block atau pikiran bawah sadar yang negatif. Ya. Kita, orang-orang hebat, itu sesungguhnya dia berani keluar mental block dan yakinlah bahwa alam bawah sadar, subconsciousnya itu yang harus diisi. Tapi kalau kita jealous, sering membicarakan orang, sirik pada orang lain, tertanam hal-hal yang buruk, nah itulah sifat mental kita. Pikiran negatif ini bisa datang dari dalam diri sendiri atau berkaitan dengan orang lain. Mental block ini berkaitan dengan emosi negatif, refleks negatif, pengalaman negatif, atau kebiasaan-kebiasaan negatif. Seseorang harus mengetahui hal-hal yang menghambat untuk maju. Di antaranya takut tidak mampu, kurang ini, orang yang anak mami ya, kalau mandi dimandiin, kalau makan disuapin gitu, kalau itu anak mami, tidak cocok mahasiswa zaman sekarang seperti itu. Seseorang harus mengetahui hal-hal yang menghambat untuk maju. Di antaranya tadi itu takut kehilangan nilai. Ya. Kita kadang-kadang merasa harga diri kita luar biasa. Kita tidak berani. Ayo kita turunkan harga diri kita sampai 0. Itu yang penting. Mengapa berpikir out the box? Itu penting. Albert Einstein mengatakan, itu pernah bilang bahwa suatu permasalahan itu tidak akan pernah dipecahkan jika kita menggunakan pola pikir yang sama ketika masalah itu diciptakan. Kalau hari ini kita masih merasa benang kusut, bahwa di luar sana tidak ada uang sehingga daya beli masyarakat rendah. Kalau saya akan menjual makanan takut tidak laku, ya itulah sudah. Berarti kita sudah terblok mental kita. Ya, cara menghilangkan mental block, cari penyebab mental block lalu hilangkan, menjadi diri sendiri, be myself, itu penting. Ya, kalau kita takut dengan lagu Bali Depang Anak Ngadanin, begitu kita itu kita ketakutan,
Padahal kalau kita susah, kita sendiri yang harus menyelesaikan masalah itu. Gali kemampuan yang Anda miliki, yakinlah Anda peserta pelatihan ini, kita semua adalah punya potensi. Kelemahan kita adalah kita tidak memahami tentang potensi kita. Tadi saya melihat ini anak-anak muda, Pak Nengah, tadi saya juga sampaikan, tentang IT-nya luar biasa. Saya kalah jauh tentang IT, itu potensi yang luar biasa. Latih mental, ini, teruslah menggali ilmu pengetahuan, ya. Jangan hanya berdiam diri, jangan takut untuk mencoba, memvisualisasikan pengalaman-pengalaman yang bahagia. Ya, saya tambahkan juga di sini, adik-adik cobalah mengafirmasi, mengulangi, tegaskan apa yang Anda akan lakukan. Terus wujudkan dalam visualisasi. Sehingga dengan visualisasi kita akan menggambarkan dunia kita ini akan seperti apa. Itu. Kalau kita tidak pernah mengafirmasi diri, tepuk nang bakso, ya mau jalan bakso, itu tidak bisa afirmasi namanya. Apalagi memvisualkan, mewujud nyatakan pikiran-pikiran kita. Nah, adik-adik perlu diperhatikan. Seperti wortel yang saya gambarkan di sini. Mungkin suatu hari kamu merasa itu hari terberatmu. Tapi itu mungkin saja adalah penghasilanmu yang terbesar. Saya mengafirmasi lagi. Mungkin suatu hari kamu merasa itu hari terberatmu. Tapi itu mungkin saja adalah penghasilanmu yang terbesar. Nah, inilah yang akan yang membedakan orang-orang yang beretos kerja dan orang-orang yang tidak beretos kerja. Orang-orang yang beretos kerja adalah, uang adalah efek kerja keras. Kalau orang-orang yang tidak beretos kerja, hasil adalah tujuan utama. Ini yang membedakan antara orang baik dan orang yang tidak baik. Ya. Seperti ini adalah, dia mendapatkan hal yang besar, tetapi mungkin dia ini adalah hari-hari terberatnya. Nah, wirausaha tidak boleh terbelenggu. Ya, wirausaha sukses, lepaskan rantai belenggu. Ini penting, adik-adik semua. Ini sebenarnya kalau bisa ceritakan, ini ada burung yang dulu waktu kecil dipungutlah oleh seorang kakek. Tetapi karena burung itu dirantai dan dia diberikan makanan, dia tidak bisa mencari makanan di tempat lain. Begitu kakek itu adalah sudah tua renta, dia takut kalau dia mati duluan sehingga burungnya juga akan mati. Maka rantai itu diputus. Tetapi begitu dia lepas burung itu, si burung elang tidak mau terbang karena dia tidak terbiasa untuk cari makan di tempat lain. Apa yang membelenggu? Ini rantai belenggu itu di pikiran kita yang di slide sebelumnya. Di pikiran kita itu luar biasa belenggunya. Untuk itu, mari kita belajar dari cecak. Mari kita belajar dari laba-laba. Mari kita belajar dari ikan hiu. Apa itu? Cecak. Coba adik-adik pikirkan. Cecak itu hanya keluar di malam hari. Dan semua makanannya itu adalah di luar yang bisa terbang. Semua makanan cecak itu adalah binatang malam yang terbang. Dan dia harus bersabar menunggu di tembok. Dan dia harus bisa bertahan hidup. Coba bayangkan, kita sebagai mahasiswa masih bisa dikuliahkan segala macam, biaya ditanggung oleh orang tua. Cecak itu binatang penyabar yang luar biasa. Makanannya sangat sulit dan dia bertahan hidup. Coba. Jadi mungkin sedikit kita simpulkan bahwa kita harus segera keluar dari mental block dan juga harus segera hancurkan karena menghambat daripada kemajuan kita. Juga kita harus memiliki mental optimis ya Pak ya. Yeah. Baiklah, adik-adik para peserta webinar, kita akan lanjut ke sesi diskusi. Jadi terima kasih kepada Jinio tadi sudah menjawab di kolom chat. Tapi ini ada beberapa pertanyaan lagi, saya akan bacakan untuk masing-masing narasumber. Jadi untuk Bapak Jinio, bisa didengar ya Pak ya? Oke, halo. Pak Putu Jenio, bisa didengar? Bisa. Ya, baik. Baiklah, ini terima kasih sudah menjawab tadi di kolom chat ya Pak ya. Tapi ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Nanti saya akan bacakan ke masing-masing narasumber. Baiklah, untuk Pak Putu Jenio, ada pertanyaan dari Ibu Ayudiah.
Di Oke. era new normal ini tentu saja pasti ada perubahan perilaku pembeli atau konsumen yang terjadi saat seperti ini. Misalnya, banyak tawar-menawar, batal pembelian, banyak order, tapi setelah barangnya datang tidak bisa dihubungi. Bagaimana menurut Bapak mengenai hal tersebut? Dan strategi apa yang akan diterapkan agar hal tersebut tidak terjadi? Silakan Pak Jenio. Oke, dalam hal ini saya bisa dalam pertanyaan tadi Ibu Ayu Dia ya. Ya, Bu Aidia. Jadi untuk misalnya kita harus membedakan mana penjualan offline, mana penjualan online. Itu dulu dasarnya. Kalau offline kita tawar-menawar, kita bertemu langsung dengan customer, kita bisa menentukan bahwa oke, deal atau tidak secara langsung. Tapi untuk online, kita harus perhatikan bahwa ada saat-saat di mana kita harus mempunyai power juga. Contoh, menawar sejauh mana, itu harus kita tahu batasnya. Kalau ternyata sudah jauh di bawah batas kita, Para pengusaha. Dengan diberlakukannya new normal ini, bagaimana cara wirausaha untuk bangkit dan menutupi kerugian yang dialami selama pandemik? Dan mana yang lebih kita utamakan, merekrut karyawan atau menjalankan bisnis itu sendiri? Silakan Pak. Oke. Secara dasar menurut saya usaha itu atau bisnis harus sadar bahwa ada untung, ada rugi. Itu dulu. Nah, ketika kita untung, kita harus bisa mengalokasikannya. Untuk apa? Nah, ketika kita rugi, otomatis untuk menutupi rugi dari kata tadi, pertanyaan tadi, menutupi rugi, ya kita harus mencari untung. Ya, itu dasarnya. Untuk menutupi rugi yang kemarin. Nah, untuk next step-nya, apakah kita akan melakukan rekrutmen staff atau kita menjalankan bisnis by diri kita sendiri? Kembali lagi ke wirausaha tersebut atau ke pengusaha tersebut. Apakah dia merasa bisa untuk memulainya sendiri dengan step-step yang dia ambil sekarang? Atau perlu banget nyari karyawan gitu? Atau perlu banget nyari tim? Kalau perlu banget, misalnya kita bisa mengelola yang lain, kita bisa aktivitas yang lain, atau kita juga